Ya, shalom semuanya. Saat malam, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus. Saya yakin malam ini semuanya dalam keadaan yang oke, yang baik. Amin. Yang oke mungkin bisa kasih jempolnya semuanya. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan adakan fellowship satu jiwa spesial ya. Karena kita akan dilayani oleh Dr. Monik yang sudah hadir bersama kita. Saat malam, Dokter. Thank you buat waktunya. Ya, kita akan bahas khusus edisi kali ini ya tentang COVID-19 ya. Temanya yang kita akan bahas hari ini tentang apa itu plasma konvalesen ya dan vaksin. Nah, karena ada banyak jemaat yang hubungin saya masalah vaksin karena hari-hari ini kita lagi mengadakan vaksinasi ya di bangsa kita ya, jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, karena saya bukan dokter ya, saya tentunya cari sumber-sumber yang akurat lah ya untuk kita bisa sama-sama belajar. Jadi hari ini kita akan coba banyak bicara tentang apa itu plasma konva. Aduh, istilahnya kadang sok salah baca. Nanti ya sebentar ya, saya takut salah nih. Ada dokter soalnya. Plasma konvalesen ya, konvalesen. Aduh, ini lidah orang Jawa kadang susah ngomong ya. Konvalesen dan vaksin COVID-19. Nah, ini kita kebetulan dokter Monik ini pakarnya ya, dia salah satu pelopor plasma konvalesen ini. Nah, jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan buat rekan-rekan, saudara-saudara semuanya, baik yang di Zoom maupun yang di Facebook, karena kita acara ini live di Facebook juga, Aruna 1, GB Aruna, dan Pascal 23. Jadi bisa tulis di komen di situ pertanyaan-pertanyaannya supaya waktu ini bisa kita maksimalkan ya. Jangan sampai nanti bisa 4 jam, 5 jam karena saudara nggak cepat untuk coba pikir dulu apa yang mau ditanya ya. Kita maksimalkan waktu yang ada. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita ya. Tapi saya juga mau nyapa dulu beberapa rekan-rekan yang sudah masuk di sini. Ada Ibu Rinawati, shalom Bu. Ada Ibu Evi, sehat Tante. Puji Tuhan, semangat terus ya. Cilili juga sehat semuanya. Ada Christine, ada Pak Gunawan, ada Ciwiwi, ada Ibu Cihwa, Pak Hadi, ya, ada Pak Teddy, dan ada Pak Harjanto, dan lain-lain. Saya sapa semuanya yang mungkin juga di Facebook hari ini, ya, shalom semuanya. Saya percaya dalam keadaan sehat, baik, ya. Dan kita nggak akan lama-lama, ya, kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk dulu dalam pujian penyembahan. Saya persilahkan untuk Pak Roy untuk pimpin dalam praise and worship. Silakan.
Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita nyatakan sekali lagi, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, amin, yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan
dalam hidupku. Mari kita sembah Tuhan saat ini. Angkat hatimu. Apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun kondisi dunia saat ini, kita tahu bahwa kita punya Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Kita selalu punya harapan di dalam Dia. Dia adalah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, ini iman kami Tuhan Yesus di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan Yesus, kami tahu kami hanya harus berharap pada-Mu saja Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau berdaulat atas segala sesuatunya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, apapun yang kami hadapi saat ini, asalkan kami bersama-Mu Tuhan Yesus, kami percaya kami akan menang, kami aman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami percaya Bapa. Sebab itu kami mau nyatakan ini Bapa di hadapan-Mu ya Bapa. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Saya kembalikan ke Korudi. Kami bersyukur Tuhan buat malam ini, kami boleh terus katakan Kau baik, Kau sungguh baik, tidak ada Allah yang seperti-Mu. Malam ini kami boleh berkumpul di acara fellowship satu jiwa ini, Tuhan yang terus memimpin dari awal hingga akhir. Biarlah kami boleh terus belajar sesuatu yang baru, kami diberlengkapin, kami boleh mengerti, untuk kami boleh bagaimana kami hidup ke depan. Tuhan, kami bersyukur juga buat hamba-Mu, Dr. Monik yang Tuhan utus untuk bisa membawakan materi buat setiap kami. Kami percaya bukan kebetulan, Tuhan yang urapi hamba-Mu, Tuhan pakai Dr. Monik untuk jadi berkat buat setiap kami. Kami buka hati kami siapkan hati kami saat ini untuk terima segala sesuatu lewat hamba-Mu, Dr. Monik. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan,
kita boleh ada malam ini, kita ada di Fellowship Satu Jiwa, edisi khusus, edisi spesial. Kita akan bahas tema hari ini adalah tentang terapi plasma konvalesen sebagai pengobatan dan vaksin sebagai pencegahan. Ini lengkapnya seperti itu ya, tema hari ini. Dan kita bersyukur kita ada orang yang memang Tuhan dah pakai khusus di bidang itu ya, orang yang memang Tuhan pakai untuk jadi pelengkap kita juga, karena ya penting juga ya, jangan tiap minggu kita bicara rohani terus, kali-kali kita belajar juga tentang hal-hal yang lain ya, supaya seimbang ya. Jangan terlalu ngeroh, nanti malah bingung kita juga ya, vaksin apa ya kan, kita nggak ngerti. Jadi saya pikir kita perlu seimbang, kita perlu belajar malam ini dari pakarnya ya. Sebelumnya saya akan coba perkenalkan dulu supaya semua pengerja-pengerja ya, semua rekan-rekan tahu ya siapa narasumber kita malam ini. Tapi saya ingatkan sekali lagi juga untuk setiap rekan-rekan, saudara-saudara yang terkasih, kalau sudah ada dalam benak pikiran kalian ada pertanyaan-pertanyaan, langsung aja tulis di komen. Nanti ada tim kita yang akan istilahnya mempersiapkan supaya nanti kita setelah acara sesi sharing ini ada tanya jawab, kita bisa langsung pergunakan waktu supaya bisa maksimal ya, nggak terlalu lama. Ya, saya perkenalkan dulu narasumber kita malam ini adalah ini gelarnya banyak banget ya, termasuknya ya. Saya pikir ini gelarnya luar biasa nih Dokter Monik ya. Ya, mungkin kalau saya ada salah spell nanti mungkin bisa diluruskan sama dokter ya. Lengkapnya itu jabatannya itu detailnya lah ya. Doktor ya, bukan dokter lagi nih, dokter Teresia Monika Raharjo ya, spesialis anestesi kalau nggak salah ya. Spesialis anestesi itu bius-biusan tuh ya, kalau saudara mungkin bingung anestesi itu apa tuh yang biasa bius ya. Terus ada KIC, ini KIC apa nggak tahu ya. Terus ada MSI, MSI, MM, MARS. Waduh, luar biasa. Betul nggak nyepelnya, dokter? Jadi KIC itu konsultan ICU, jadi saya memang konsultan di ICU, itu subspesialis. Kemudian MS itu Master of Science saya di Genetika dan Biologi Molekuler ITB. Kemudian MM dan Mars saya dari UPH. Ya, itu penjelasan detailnya ya dari Dokter Monik. Panggil Dokter Monik atau Dokter Teresia ini? Saya dipanggilnya Dokmo atau Dokter Moni. Dokter Moni, oke. Ya. Dia lahir di Purwokerto ternyata. Saya baru lihat sama-sama saya, Dok. Saya juga orang Purwokerto ya. Ngapak ya kalau Purwokerto ya. Tim ngapak ya. Tim ngapak ya. Sama tim mendoan tim ya. ngapak, mendoan. Tapi Dokter Monik ini besarnya dari kecil di Cirebon ya, Dok. Ya, karena bapak saya itu seperti yang kemarin tulisan dari Pak Dahlan Iskan yang heboh itu. Bapak saya itu memang detailer obat. Jadi dia pindah-pindah kerjanya. Saya lahir di Purwokerto, dalam waktu sebulan tuh bapak saya dipindahkan ke Cirebon. Jadi ya saya ikutan gitu. Jadi cuma numpang lahir aja di Purwokerto. Numpang lahir di Purwokerto. Kalau ibu saya adalah guru SD dulu. Guru SD ya. Ini Dokter Monik dokter yang senang belajar terus saya lihat ya, puji Tuhan. Pasti senangnya makan nasi jamblang ya dokter ya, karena dari Cirebon. Haleluya. Mie koclok. Haleluya. Mie koclok Pak Pendeta. Mie koclok justru ya. Aduh, Mie koclok itu enak banget ya bagi saya ya. Ya, ini orang-orang Cirebon nostalgia juga ya. Ya, makanya kan di emper itu kan, saya justru seneng tuh kalau kayak gitu ya. Jadi nasi jamblang, mie koclok, terus nasi lengko itu memang ya makanan di daerah tempat favorit saya besar. Ya. Luar biasa, ini jadi lapar ya, apalagi yang belum makan di malam ini. Betul. Dan Dokter Monik ini juga ternyata pelopor ya, pelopor dari terapi plasma konvalesen ya. Jadi dia pelopornya. Terapi plasma konvalesen TPK. Memang saya yang pertama kali bikin prosedurnya. Kemudian juga dibantu oleh beberapa teman membuat buku TPK. Jadi memang saya mendapatkan MURI itu Museum Rekod Indonesia sebagai pelopor tata laksana terapi plasma konvalesen. Wah, luar biasa dokter kita ini ya. Ya, kita persilakan aja langsung mungkin Dokter Monik supaya bisa menjelaskan sesuatu buat setiap kita. Baik. Silakan Bu Dokter. Ya,
Terima kasih sebelumnya Pak Rudi dan bagi semua jemaat GBI. Saya merasa sangat terhormat bisa berbagi ya, berbagi ilmu atau sharing di ini. Nah, ini oke. Sebentar ya. Oke. Slideshow from beginning. Ya. Saya geser dulu. Oke. Oke, saya akan membawakan mengenai terapi plasma konvalesen. Mungkin saya memang disediakan waktu 20 menit, tapi saya tidak akan terlalu cepat-cepat ya Pak Rudi untuk menjelaskannya, jadi mohon maaf Ya, bila silakan, Dok. lebih ya. Santai aja, Dok. Ya, jadi saya akan membawakan mengenai plasma konvalesen. Nah, ini terapi plasma nih yang banyak sekali orang sekarang berbondong-bondong dan dari PMI sendiri sudah mendistribusikan lebih dari 25.000 kantong plasma di seluruh Indonesia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan terapi plasma konvalesen atau TPK ini? Ini adalah kita mengambil plasma yang mengandung antibodi dari penyintas COVID, kita berikan ke pasien COVID yang masih sakit di sini. Jadi antibodi di dalam plasma itu membantu antibodi pasien COVID yang masih sakit untuk membasmi virusnya. Jadi inilah sebenarnya prinsip dari terapi plasma konvalesen. Dan terapi ini sebenarnya saya pikir merupakan terapi yang alamiah karena ini memindahkan plasma dari manusia ke manusia, itu kan. Dan plasma itu dan Tuhan telah memberikan kepada kita suatu penyakit, tetapi Tuhan memberikan kepada kita bagaimana cara mengatasi penyakit tersebut secara alami. Nah, di sini manfaatnya adalah kekebalan instan. Jadi orang yang sakit COVID langsung dapat antibodi instan. Nah, relatif lebih mudah dan cepat seperti transfusi darah biasa. Jadi diberikan plasmanya melalui infus dan satu bag itu habis dalam 4 jam. Kemudian biaya lebih terjangkau. Memang saat ini semua untuk donor itu tidak dikenakan biaya dan free dan ada apresiasi. Tetapi untuk penerima resipien itu semua sama rata. Di seluruh Indonesia ada biaya penggantian proses ya. Jadi PMI bukan menjual darah tapi penggantian proses pemeriksaan screening lah, screening penyakit menular, screening antibodi. Nah, itu sekitar 2 sampai 2,5 juta per bag. Jadi kalau misalnya orang yang sakit itu diberikan lebih dini, dia cukup membutuhkan 2 bag saja. Nah, seperti itu. Nah, banyak sekali orang yang menyatakan bahwa kan efek sampingnya ada. Iya betul, setiap pilihan, setiap modulasi terapi pasti ada efek samping. Dalam terapi plasma konvalesen ini efek sampingnya reaksi alergi dari ringan sampai berat. Insidensinya 1 di antara 5.000. Jadi 5.000 orang yang diberikan terapi plasma kemungkinan ada 1 yang alergi. Reaksinya bagaimana ya? Ada yang merah-merah, ada yang gatal-gatal, tapi sampai saat ini saya memonitor yang sudah diberikan, ya yang memang ada timbul adalah kemerahan pada kulit atau agak naik suhunya yang akan hilang dalam beberapa jam setelah terapi plasma berlangsung. Nah, ini kriteria calon donor. Saat ini BNPB dengan PMI sudah bekerja sama. Jadi setiap calon donor dapat menghubungi 117 extension 5. Syaratnya adalah PCR positif, 14 hari bebas gejala, 2 kali PCR negatif atau dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawat. Nah, untuk menghindari reaksi alergi yang berat pada paru-paru, maka donor diutamakan pria. Yang wanita tentunya jangan protes, karena memang bisa menjadi donor, cuma disyaratkan wanita yang belum pernah hamil, atau pria dan wanita yang belum pernah menerima transfusi darah sebelumnya.
Walaupun demikian ini bukan merupakan aturan yang kaku karena memang ada pengecualian. Nah, nomor 4 ini nanti memang akan di-screening lagi oleh PMI. Dan nomor 5 juga sama. Dan PMI di Indonesia itu mengambil dengan antibodi 1:80, 1:160, dan 1:320. Nah, kriteria calon resipien, nah ini juga untuk pegangan Bapak sama Ibu. Kalau penerimanya tuh bagaimana, Dok? Yang pertama itu PCR positif. Tentunya ya harus positif COVID ya. Kemudian yang kedua COVID-nya itu sedang. Gimana sih, Dok, kalau COVID sedang? Ciri-cirinya. Kan susah ya kalau pakai bahasa kedokteran kan kita pusing. Apa itu saturasi, apa itu segala macam ya. COVID sedang itu ada batuk, ada demam, ada sesak, ada kehilangan pembauan atau penciuman. Nah, napasnya itu kalau dalam 1 menit lebih dari 20 kali per menit. Jadi kalau kita ngelihat jam, ada detiknya, dalam 60 detik kita napas biasa kok, napasnya agak nggak enak ya, sesek ya, 25 kali. Nah, itu kalau terkonfirmasi positif udah masuk ke sedang. Kalau misalnya ada yang punya saturasi ditempel di jari, ya saturasinya sekitar 92, 93. Itu sudah masuk sedang, sebaiknya dirawat. Dari dokter DPJP atau dokter penanggung jawab pasien yang merawat itu memberikan surat permohonan ke PMI untuk mendapatkan plasma. Jadi begitu alurnya. Atau COVID berat sesak napas, napasnya lebih dari 30 kali per menit. Saturasinya di bawah 91. Kalau COVID kritis ya gagal napas, yaitu yang sudah di ventilator. Nah, itu sebenarnya yang dapat menerima plasma pada saat ini. Kita harus lihat nih, bagaimana keluarga pasien ataupun pasien dapat berkoordinasi dengan dokter yang merawat, supaya pemberian plasmanya itu efektif. Nah, kapan nih diberikannya plasmanya? Intinya adalah secara umum 14 hari pertama sejak gejala timbul. Misalnya ada Bapak dan Ibu, gejala timbulnya itu tanggal 1 bulan April misalnya. Kemudian dicek nih, kok gejala timbulnya nggak enak ya. Kemudian 3-4 hari kemudian cek swab nih, ternyata positif. Ada demam lah, ada batuk lah gitu kan. Nah itu dihitung, kalau misalnya sudah masuk ke stadium sedang, demam tidak berhenti-berhenti, napas mulai di atas 20 kali per menit, dan dia tuh dari dihitung hari pertama tuh masih di dalam range 14 hari itu harus segera dapat gitu ya. Jadi supaya jangan telat. Kenapa? Kalau terlambat udah terjadi kerusakan organ, udah di ventilator, udah kerusakan ginjal, jantung. Karena antibodi di dalam plasma menghilangkan virusnya, bukan menyembuhkan kerusakan organ yang terjadi. Dapat kita lihat di sini, yang biru ini adalah gejala ringan, yang merah ini gejala berat. Jadi kalau kita lihat sampai lebih dari 14 hari itu yang gejala berat tuh virusnya masih banyak. Sedangkan yang gejala ringan itu udah sedikit. Makanya itulah kenapa isomannya 14 hari. Nah, semua itu ada apa latar belakangnya. Kapan nih waktu terbaik untuk terapi plasma konvalesen? Ya secara umum dalam 14 hari sejak gejala timbul. Waktu terbaiknya kalau ada komorbid. Terutama kalau ada komorbid harus lebih cepat diberikannya. Terus ditanya dok, mau kalau komorbid itu apa? Komorbid suatu penyakit atau kondisi yang menyertai yang bisa memperberat penyakit ini. Misalnya usianya sudah senior di atas 45 tahun atau 50 tahun ke atas, atau berat badannya berlebihan atau obes, atau ada hipertensi, atau ada misalnya kencing manis, ada misalnya alergi berat, penyakit paru berat, atau misalnya dia sistemik lupus eritematosus yang alergi yang sangat khusus dan berat. Nah, itu sebaiknya TPK-nya diberikan 72 jam pertama sejak sesak timbul, atau misalnya minggu pertama pada saat demamnya enggak turun-turun. Biasanya gejalanya itu adalah 6 hari demam, kemudian mulailah pada hari ke-7 mulai enggak enak napas. Nah, seperti itu ya. Saya berikan yang mudah-mudah saja.
Nah, dapat kita lihat ini kadar imunitasnya yang paling tinggi atau yang memang paling bagus untuk plasma itu katanya bahwa mild atau moderate. Tetapi sebenarnya imunitas itu terbentuk itu pada no symptom atau OTG dan gejala ringan atau sedang. Itu sekitar jumlahnya 85%, sedangkan sisanya itu adalah gejala berat dan kritis, ya. Nah, sekarang gimana cara untuk memfollow up-nya ya? Dari pemberian plasma secara klinis, laboratorium, dan radiologi. Di sini laboratorium ada city value nih. Kita semua kan pengen tahu city value itu apa. Kan di pemeriksaan PCR swab positif city value sekian, udah panik, ya kan? Nah, city value kalau di atas 40 itu berarti negatif. Jadi semakin besar angka city value, semakin kecillah atau sedikitlah jumlah virus. Jadi city value itu memberikan gambaran muatan virus di dalam tubuh penderita. Kalau city value-nya 15 berarti jumlah virusnya banyak. Kalau city value-nya 35 berarti jumlah virusnya sedikit. Nah, itu seperti itu yang mudah. Nah, ini bukunya yang memang waktu itu saya dan tim buat ya penata laksanaan terapi plasma konvalesen bagi pasien COVID-19. Nah, itu sekilas tentang terapi plasma konvalesen. Kita masuk ke dalam vaksin, ya kan? Nah, vaksin ini bagaimana? Banyak sekali pertanyaan mengenai vaksin, ya. Nah, kita lihat aja di sini dulu lah. Ini Tuhan nih menciptakan kita dengan luar biasa, ya. Materi genetik kita yang kita sering ributin kan, banyak-banyak sekali kabar-kabar hoax-hoax itu kan. Jadi kita lihat di sini, ini ada sel, di dalam sel ini ada alat napasnya namanya mitokondria merah-merah kayak roti ini atau sosis ini mitokondria, alat pernapasan sel di dalam sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma. Nah, ini sitoplasma. Nah, ini ada di dalam inti sel. Di dalam inti sel ada kromosom. Kromosom terdiri dari untaian gen yang secara lebih detail menjadi DNA. Jadi di sini adalah materi genetik adanya di dalam inti sel. Kemudian di sini di dalam inti sel DNA yang kita lihat tadi yang akan diterjemahkan menjadi RNA. Makanya kan kita banyak dengar vaksin DNA dan RNA. Nah, tapi kita ketahui dulu ini DNA. DNA itu rantai ganda seperti ini. Ini adalah DNA kita. Saya pernah ngobrol dengan Pendeta Gilbert dan beliau tuh bilang ke saya, "Dokter tahu nggak ada suatu ayat dikemukakan oleh Daud, mungkin Pendeta Rudi lebih hafal dari saya ya. Daud menyatakan bahwa Tuhan menenun aku sejak dalam kandungan." Betul ya Pendeta Rudi ya? Ya. Dan ini sepertinya seperti tenunan kan? Apa dia kan berulir ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu lihat di Google lah apalah itu yang namanya DNA itu kalau bereplikasi apa itu benar-benar itu seperti tenunan. Jadi seperti rajutan dan saya pun menyatakan iya ya memang luar biasa. Jadi memang Tuhan menenun aku sejak dalam kandungan tuh menyatakan bahwa memang dia itu yang memang meng-arrange semuanya dalam bentuk seperti ini. Kan ini kan kayak alur ya, kayak tenunan ya. Jadi luar biasa ya. Nah, dari DNA ini akan diterjemahkan menjadi ini kan rantai ganda. Saling berulir ya kan seperti anyaman, dia akan diterjemahkan menjadi RNA yang rantai tunggal. Nah, ini adalah dogma di dalam genetik. Ini sebenarnya presentasi ini belum pernah saya presentasikan. Baru pertama kali ini saya memberikan presentasi ini. Ya, jadi ini dari DNA, inti sel kan kromosom DNA, kemudian dia itu menjadi RNA rantai tunggal dan dari RNA itu dia akan diterjemahkan menjadi protein. Itu aja yang dipegang. DNA, RNA, protein itu adalah dogma. Tuhan telah menciptakan seperti itu. Memang ada virus-virus tertentu yang bisa
membalik semuanya, tapi ini adalah dasarnya, ya. Nah, sekarang masuklah ke macam vaksin. Tadi kan udah ada pengetahuannya. Oh, ternyata begitu ya, Dok. Iya. Nah, ini macam vaksin, ya kan? Vaksin tuh macam-macam. Nanti dari sini saya akan ngejelasin vaksin yang kita gunakan itu yang mana, ya. Jadi vaksin itu ada yang dilemahkan atau live attenuated, dilemahkan. Jadi virusnya dilemahkan. Vaksin itu kan terhadap isinya tuh patogen. Patogen bisa virus, bisa bakteri, bisa parasit atau segala macam ya. Di sini kebanyakan virus atau bakteri. Banyaknya tuh virus ya kan. Jadi bakteri atau virus atau patogen yang dilemahkan. Jadi masih hidup, cuma kayak dibikin pingsan gitu, semaput pok gitu kan. Terus pingsan. Nah, itu adalah misalnya vaksin TBC, kemudian vaksin polio, vaksin measles, rotavirus atau demam kuning. Ya, itu adalah virusnya atau bakterinya dilemahkan, dibikin semaput. Jadi di dalam tubuh kita kalau disuntikan vaksinnya, mereka itu tidak bisa berkembang biak menyebabkan penyakit gitu loh, tetapi menimbulkan respon kekebalan. Ada juga yang dimatikan, inactivated atau kill antigen. Di sini contohnya adalah pertusis atau batuk rejan dan ada juga polio. Dan inilah inactivated vaksin ini merupakan jenis vaksin Sinovac yang dipakai oleh Indonesia. Asalnya dari virus COVID-19 atau SARS-CoV-2 yang dimatikan atau diinaktivasikan. Ya walaupun ada perbedaan, inaktivasi belum tentu mati, tapi ya dianggap aja kalau udah inaktif itu ya pasti mati karena memang virusnya memang nggak bisa ngapa-ngapain lagi, cuma virus tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi jangan khawatir, vaksin Sinovac itu adalah berasal dari inactivated atau kill virus. Jadi SARS-CoV-2 yang udah dimatikan dimasukkan ke tubuh kita. Nah, vaksin jenis yang ketiga adalah subunit. Jadi misalnya virus itu ada bagian A, B, C. Nah, diambil, dicomot nih bagian tentakelnya nih, protein S misalnya ya, yang banyak terdapat di dalam virus COVID, dimasukkan dan kemudian dibikin sedemikian rupa, kemudian dimasukkan. Itu adalah vaksin yang berasal dari subunit. Ataupun inactivated toxin ya, ini memang tidak termasuk bahasan di sini. Nah, jadi Pfizer itu dia mengambil bagian protein S dari COVID-19 dan membuat vaksin. Jadi dia vaksinnya dari subunit. Nah, jadi di sini udah mulai lebih oh iya ya Dok, ternyata vaksin Sinovac ini menggunakan metode yang sudah lama sekali yaitu dengan virus yang diinaktivasikan atau dibunuh atau tidak aktif lagi ya. Itu merupakan metode yang paling tua tuh pembuatan vaksin. Nah, ini kita lihat nih tipe-tipenya di sini. Nah, mohon maaf mungkin lewat dari 20 menit ya Pak Pendeta. Jadi ini adalah AstraZeneca. Nah, tipenya adalah viral vector. Dosis 2 kali, efektivitasnya 62 sampai 90. Ya, efektivitas itu adalah efektif kemampuan dari vaksin itu membuat tubuh kita asimptomatik atau tidak mencegah tubuh kita terkena ataupun mengalami gejala yang berat. Nah, ini ya. Kemudian Moderna. Moderna itu RNA, mRNA virus ya, RNA part of virus ya kan. Nah, ini 95%. Pfizer, nah ini yang diributin ini RMRA lah apalah segala macam. Ini berasal dari USA Germany RNA virus 9 cuma suhunya harus negatif 70 derajat Celcius. Jadi lumayan nih ya. Ini ya. Sputnik Gamaleya ini Rusia viral vector 2 kali 95% kata Rusia. Kita kan nggak tahu. Kata Rusia. Sinovac, CanSino, Sinopharm, China inactivated virus 2 kali efektif saja. Efektifnya gimana Dok? Di Brasil kok beda?
Di sini kok beda, di sini efikasi itu 65,3%. Efikasi itu adalah di laboratorium pada penelitian fase ketiga. Tapi efisiensi atau efektivitas itu kalau sudah diterapkan pada masyarakat luas. Mungkin plus minus lah ya, itu plus minus yang bisa berkurang sekitar ya tapi tetap di atas 50%. Nah, ini jadi udah jelas ya macam-macamnya, ya kan? Nah, kemudian ini yang paling rame, ini adalah jenis-jenis vaksin. Yang pertama itu adalah vaksin yang virus yang dilemahkan, ya kan? Nah, di sini sama prinsipnya. Ini virus COVID atau SARS-CoV-2 yang dibikin semaput. Kemudian dia dimasukkan, disuntikan ke dalam ini, misalnya ya, intramuskuler. Sama ini. Nah, kemudian dia itu akan dimakan oleh ini sel-sel kekebalan tubuh kita. Nah, yang namanya APC, antigen presenting cell. Dan kemudian bagian-bagian virus itu akan dipresentasikan di permukaannya. Kemudian bereaksi dengan T helper cell. Dan kemudian di sini ada yang menghasilkan antibody yang didapatkan pada terapi plasma itu. Dan ada sel memori yang mengingat. Nah, ini juga sama. Nah, ini inaktivasi, yaitu vaksin yang Sinovac, ya kan? Nah, tetapi di sini dia inaktivasi sama prosesnya. Dia merangsang sel membentuk antibodi. Walaupun demikian diduga dia tidak bisa menyebabkan sel itu mengingat terlalu kencang gitu ingatannya, tapi ada, ya kan? Nah, kemudian di sini, nah ini vektor virus yang bereplikasi. Ini gimana nih, Dok? Kita pakai pembawa, yaitu virus misalnya, tapi virusnya tidak berbahaya. Jadi misalnya suatu virus A, dia membawa gen daripada SARS-CoV-2 masuk lagi ke dalam sel APC, sama juga jalannya. Jadi sebenarnya yang berbeda ininya. Proses kebawahnya menghasilkan antibodinya sama. Nah, ini sama. Ini juga viral vektor juga. Nah, ini yang subunit virus. Ya kan? Subunit virus ini dia hanya misalnya protein S-nya aja. Kemudian dimasukkan dan kemudian dia akan menyebabkan terbentuknya antibodi khusus terhadap protein S tersebut. Nah, ini partikel seperti virus. Jadi banyak ya macamnya ya ternyata vaksin ya. Nah, ini partikelnya mirip virus. Ya, misalnya atau cangkangnya aja masukin ke sini, keluar lagi dipresentasikan, kemudian merangsang pembentukan antibodi. Ya. Ah, ini adalah vaksin DNA. DNA ini sangat lambat itu perkembangannya, vaksin DNA karena apa? Keselamatan. Aman nggak sih? Takutnya nanti kan dia gen daripada virus ini dimasukkan ke DNA pembawa, dimasukkan ke dalam sel dan masuk ke dalam inti sel. Memang dia tidak akan diintegrasikan ke dalam DNA kita. Tidak. Dia hanya nebeng aja. Tapi kan tetap kita harus mikirin aman apa enggak. Jadi hanya dicobakan di binatang saat ini. Nah, yang sudah dikeluarkan dan baru yang dicobakan adalah ini mRNA ini yang tadi banyak sekali diributkan. Vaksin RNA ini sebenarnya yang tadi udah ada ya. Nah, vaksin RNA ini sebenarnya bisa nggak sih menyatu dengan DNA? Tidak bisa. Karena RNA tempatnya di sitoplasma. Hanya DNA yang di dalam sel. Jadi kalau ada orang-orang yang meributkan vaksin bisa mengubah DNA atau vaksin RNA ini, bisa mengubah DNA, itu tidak betul. Karena ini vaksin RNA-nya masuknya cuma ke sitoplasma saja, nggak masuk ke dalam sel dan dia dari sitoplasma akan sama jalurnya seperti ini. Nah, jadi itulah yang kita harus ingat. Kita ingat sekali dengan ini. Nah, mana yang Pfizer kan? Vaksin RNA kan? Nah, RNA kita lihat di sini.
Nah, itu. Jadi Pfizer itu menggunakan vaksin RNA dengan komponen virus yaitu protein S. Jadi antibodi yang dibentuk itu antibodi terhadap protein S. Kekebalan dan seluler mengingat terhadap protein S ya. Nah, dan saya lihat pemerintah juga udah berusaha sebaik mungkin ya. Bukan saya mau ngebelain sih, tapi memang dia memesan vaksin Sinovac dengan inactivated virus itu memang antibodi yang dihasilkan itu terhadap seluruh bagian virus. Jadi sama seperti kalau kita kena virus. Cuma kalau vaksin Sinovac itu seperti virusnya sengaja dimasukin. Kalau kita alamiah terkena COVID kan ketularan dari manapun. Nah, itu. Demikian presentasi saya mengenai vaksin. Mohon maaf sudah agak molor ya 10 menit kayaknya karena saya nggak bisa cepet-cepet menjelaskannya. Nanti banyak ini gimana kecepatan dan ini ada kata-kata yang sangat saya suka yaitu wisdom is a gift from God. Jadi saya percaya bahwa kita harus beriman terlebih dahulu baru kita bisa mengerti, bukan sebaliknya. Kita percaya dulu sama Bapa di surga, sama Tuhan Yesus, baru Tuhan Yesus akan memberikan kita wawasan yang luas untuk lebih mengerti lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bu Dokter Monik buat presentasinya ya. Saya harapkan semua saudara-saudara bisa menangkap sesuatu ya. Ini kayak lagi pelajaran biologi, saya ingat ya, waktu SMA ya. Tapi Betul. sayangnya saya itu dulu A3 ya, IPS. Jadi saya belajar biologi terakhir SMP. Ya, Ya, makanya saya usahakan sesederhana mungkin saja, gitu kan. ya, terima kasih Dok. Jadi kita sudah dapat presentasinya dari Bu Dokter tadi ya tentang yang pertama tentang plasma convalescent ya ini untuk pengobatan. Jadi kalau ada dari Ya, antara rekan-rekan punya teman keluarga yang mungkin bisa karena COVID bisa 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 istilahnya berdampak ke semua orang tanpa terkecuali ya. Jadi kalau betul. kita ngerti tentang pengetahuan ini itu ada baiknya supaya kita jadi tahu langkah-langkahnya apa ya. Ya, Tadi yang wisdom dari Bu Dokter itu juga di firman juga ada karena firman Tuhan mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau betul. kita percaya sama Tuhan ya yakin sama Tuhan kita akan dapat wisdom itu. Nah, Ya, jadi penting ya kita mengerti hal ini supaya kita bisa menyikapi segala sesuatunya dengan bijak ya, jangan ya, langsung betul. panik ya, apalagi istilah bahasa sekarang tuh anak muda apa ya lebay gitu kan. Jadi malah jadi kacau ya. Sebanyak mungkin kita serap pengetahuan itu ya, informasi-informasi itu supaya kita mendapatkan satu pengetahuan yang benar ya. Ya, Nah, tadi tentang terapi plasma convalescent itu eh, apa? Itu sesuatu yang sudah dilakukan. Kebetulan eh, Dokter Monik ini juga pelopornya ya. Saya ingat dari rekan kita dulu ada yang pernah kena kalau nggak salah Pak Hari juga Pak Hari ya Bu pernah tanganin ya dulu ya. Nah, itu jadi ya Dokter Monik juga ini gugus tugas COVID-19. Jadi ya, kita bisa nanti kalau perlu sesuatu bisa tanya juga ke Dokter Monik ya. baik. Nah, itu tentang plasma convalescent sebagai pengobatan lah. Tentang vaksin tadi yang kita sudah sama-sama ikutin presentasinya, ya memang itu istilah kedokteran, mungkin biologinya seperti itu lah ya. Tapi intinya yang gampangnya lah ya, kalau kita orang awam lah ya, orang awam mungkin vaksin itu sesuatu yang penting untuk tujuannya kita punya antibodi lah intinya ke situ Ya, ya antibodi ya, supaya kalau kita kena virus itu kita punya kekuatan ya untuk bisa betul. melawan virus itu ya sehingga dampaknya mungkin nggak separah atau sefatal yang terjadi kalau kita nggak ada antibodi ya. Nah ini Itu betul banget. betul ya Bu ya. Betul banget, betul banget. Kalau salah saya dimarahin ya Bu ya, kasih tahu ya. Enggak. Tapi itu Takut. betul banget. Jadi vaksin itu jadi yang harus kita ingat, vaksin itu bukan mencegah 100%. Karena efikasinya pun 65,3%.
Tapi setidaknya kalau kita terkena, kita tidak sampai berat atau kalau mau akhirnya mau menuju berat tuh kita masih ada waktu untuk mendapatkan terapi plasma. Jadi, kalaupun kita terkena kita tidak terlalu berat gejalanya, seperti Hmm. itu. Jadi, vaksin itu adalah nggak apa-apa kita laksanakan, kalaupun pada suatu saat akhirnya kita kena kan karena memang efikasinya 65,3% Pak Pendeta. Ya. Jadi ada kelebihannya yang 30 sekian tuh yang bisa kena. Nah, kalau udah kena dan menjadi berat, itu masih ada waktu untuk, mendapatkan plasma, seperti itu. Jadi, setidaknya kita sudah punya antibodi. Ya, Ya. betul banget. Ya, Bu, mungkin Bu Dokter saya mau tanya dulu nih sebagai pembuka. Boleh. Lah, efektivitas dari TPK itu plasma konvalesen itu sejauh apa, Bu? Kalau yang selama ini Dokter Monik udah praktekkan Ya, ke pasien-pasien, apakah memang dampaknya cukup signifikan gitu ya. untuk orang? Jadi untuk penelitian ada berbagai penelitian ya, Pak, ya. Penelitian multisenter itu menyatakan bahwa efektivitasnya itu memang sangat luar biasa. Dia itu, di atas 90% untuk gejala sedang dan berat. Hmm. Sedangkan kalau kritis itu 65%. Nah, Oh, kalau penelitian yang RCT yang pertama. Sedangkan kalau misalnya penelitian multisenter nasional, itu memang bermakna menurunkan angka kematian. Nah, sedangkan kalau misalnya hasil yang dari salah satu rumah sakit swasta di Indonesia, itu ada yang 67,5% sampai 70% dan ada yang 90% lebih. hmm. Ya, kuncinya adalah pemberiannya. Pemberiannya lebih dini itu efektivitasnya lebih baik dan Ya. lebih tinggi. Kalau misalnya sudah kritis, kayak yang udah seminggu, 2 minggu di ventilator, itu udah banyak kerusakan organ. Jadi memang virusnya bisa dihilangkan oleh antibodi di dalam plasma itu, tetapi kerusakan organnya tidak bisa diperbaiki. Hmm. Jadi Gitu. 14 hari pertama itu penting ya, Dokter ya? Penting sekali. 14 hari Ya. pertama ya. Apalagi saya menghimbau, kalau ada yang komorbid, nah itu tolong hati-hati, jangan 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 seperti ini, "Ah, udahlah, kan ini masih demam-demam," atau, "Ah, cuma nggak enak napas sedikit," tahu-tahu nanti telat, karena biasanya komorbid itu periodenya lebih sempit, Pak, gitu. Hmm. Sempit itu berapa hari, Dokter? Eee, 7 sampai 9 hari. Nah, 7 yang sampai tadi 9 hari. iya. Jadi 7 itu biasanya 6 itu adalah demam terus-menerus, ditambah 3 hari sesak. Ya berarti Hmm. kan sekitar 9 hari, ya. Hmm. Jadi dia tuh lebih 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 cepat Cepet. memburuknya dibandingkan kalau misalnya kita sehat, kita masih bisa punya 14 hari. Nah, kalau comorbid itu 7 sampai 9 hari itu udah gitu. Hmm. Kadang-kadang yang saya mohon diperhatikan kadang-kadang sama orang tua. Saya juga punya orang tua saya udah umur 87 tahun tinggal sama saya. Hmm. Itu kan namanya orang tua kadang-kadang suka begini ya, Pak, ya, "Sakit nggak?" "Enggak kok." Padahal iya, cuma karena nggak mau ngerepotin anaknya. Kadang-kadang kan kita punya oma atau kita punya ibu ya yang udah sepuh itu kan ditanya, "Lapar nggak?" "Enggak." Padahal cuma karena nggak mau ngerepotin anaknya atau, "Sesek nggak?" "Enggak." Gitu. Karena yang ngerasa sebenarnya ngerasa sesek cuma ya orang tua juga, terus juga dia nggak mau ngerepotin akhirnya justru akhirnya kalang kabut. Itu banyak yang Hmm. kejadian, gitu. Ya. Jadi ada baiknya 7 hari itu penting lah, jangan 14 Iya hari ya, 7 iya, hari. Lah kalau itu ada kalau comorbid. kalau plasma ini semua rumah sakit di Bandung atau di Indonesia menyediakan atau kita yang harus minta inisiatif sendiri, Dok? Jadi kalau Pak Rudi, jadi untuk plasma ini harus ada surat permohonan plasma dari dokter yang merawat, DPJP, Hmm. dokter penanggung jawab pasien. Nah, kadang-kadang memang ada juga dokter yang agak maju mundur maju mundur maju mundur, ya kan. Nah, Hmm. dari keluarga pasien yang harus menggunakan hak otonomi pasien, bilang ke dokter, "Dok, kita memang mau terapi plasma," ya kan. Dan kita menyadari resikonya, membukalah diskusi dengan dokternya. Ya, karena Jadi ada kemarin ada jemaat juga rekan yang masuk ke ICU COVID. Nah, itu hmm,
nggak ditawarkan itu katanya. Jadi dia nggak ngerti. Kadang mungkin orang awam kan nggak ngerti ya. Ya, nah Tapi itu kadang-kadang saya juga sampai bilang ke teman-teman sejawat, kalian harus terbuka, ya kan? Karena dokter itu perantara Tuhan, bukan ya, Tuhan, ya. Jadi saya selalu bilang, kita harus punya empati, ya. Kalian harus sadar suatu saat mungkin kalian ada di bed pasien. Kalian merasakan apa yang pasien rasakan. Kalau kalian sudah ada di bed pasien, pasti kalian bisa lebih mengerti pasien. Pasien ya, itu nggak ngerti. Jangan kita pakai bahasa kita yang udah ngerti, ya kan? Tapi ya, pakailah bahasa orang yang nggak ngerti gitu. Karena dokter itu fungsinya bukan hanya perantara Tuhan menyembuhkan penyakit, tapi juga dia harus men-share kabar gembira, ya kan? Men-share segala sesuatu yang baik untuk pasiennya. Jadi itu yang biasa saya jelaskan dan pasien kalau misalnya ke saya jangan malu bertanya. Cuma ada satu hal nih Pak yang saya mohon maaf sebelumnya. Kalau minta plasma itu ke PMI bukan ke saya. oh Saya ya, kadang-kadang tuh ada yang langsung, "Dokter saya minta plasma." Waduh, terus udah itu saya bilang gitu terus, "Jadi dokter nggak mau nolongin saya gini." Ya bukan begitu juga sih. Alurnya adalah DPJ PMI ya. iya, DPJP membuat surat permohonan plasma, kemudian surat itu dikoordinasikan dengan PMI, PMI-nya yang akan memberikan plasmanya. Hmm. Karena Karena memang kalau sudah ingat Bu ditetapkan Monik, ingatnya itu iya, plasma. Harusnya gelarnya ya. ditambahin Dokter Monik TPK belakangnya. Ya, tapi memang nggak bisa juga kecuali kalau misalnya memang, eee, kayak misalnya ada yang benar-benar mendesak gitu ya, saya mungkin bisa bantu, tapi memang semua ada antrian. Tapi Iya, yang saya sangat bersyukur sekali, sekarang itu PMI sudah mulai ada bank data dan bank plasma. Jadi, jangan lupa untuk yang mendonor bisa atau yang membutuhkan donor itu 117 extension 5. 5 ya. Nah, atau nanti saya bisa kasih, nomor PMI-nya Dokter Uke yang ada di Riau, di Bandung itu kan ada di Ya. sana, itu juga bisa langsung menanyakan ke beliau. Karena It, sekarang udah mulai ada tabungan plasma, tadinya kan sama sekali itu benar-benar itu kebutuhan tuh jauh lebih gede daripada penyediaan. Sampai akhirnya antriannya sampai seluruh Indonesia pernah sampai 800, 900 loh Pak, waduh. antriannya. Ya. Sekarang antrian turun jadi 100 sampai 150, tapi tabungan plasmanya udah lumayanan lah, mulai naik Ya. 600, 500. Walaupun demikian juga kan tetap harus disebar ke seluruh Indonesia. Yang boleh donor itu yang udah kena dan sembuh Mhm. berapa hari dari sembuh, Bro? Persyaratannya itu 2 kali negatif PCR atau sudah dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawat. Ya, ya mungkin ini Jadi juga ya, informasi ya buat jadi harus bawa rekan-rekan. surat sembuhnya atau kalau Hmm. misalnya diperiksa PCR ada negatif, bawa surat negatifnya. Ya, Gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk ke PMI langsung, "Saya mau nyumbang darah," ya nanti nggak diterima, Pak. Terus saya yang kena marah lagi, "Dokter katanya," "Lah ya Bu, ini kan harus sembuh juga. Kalau saya kena penyakit lain bisa nggak?" "Ya nggak bisa Bu, penyakit A diobatinya B, nggak masuk," gitu. ya, Gitu. ya Nanti informasi saya ini akan ya, penting. Informasi ini saya akan penting. kirim flyer-flyer saya nanti ke yang mengkontak saya, Bu Desi Bu nanti, Bu ada Bu Desi. Desi. Ya, Saya kasih aja itu flyer-flyer kecil isinya informasi-informasi, jadi boleh juga untuk di-share, boleh silahkan. ya, thank you, dokter. Sama-sama. Nah, ini sekarang ada pertanyaan dari mungkin yang sekarang ada di Zoom bersama kita, Pak Petrus. Mungkin saya kasih waktu, silakan. Kalau ada yang mau ditanya, Pak Petrus, saya kasih waktu, silakan. Baik Pak, Shalom, selamat malam. Shalom. Shalom, selamat malam. Apakah suara saya terdengar ya? Oke, terdengar jelas. Ya, Silakan. Baik, saya mau bertanya sama Dokter Monik. boleh. Kita tahu terapi konvalesen plasma tuh pada pasien COVID-19 dapat menurunkan mortalitas, memperpendek durasi rawat inap, terus durasi hingga kesembuhan pada pasien COVID-19. Jika dibandingkan dengan placebo atau tanpa terapi, itu menunjukkan bahwa konvalesen
plasma dapat menjadi pilihan terapi yang efektif dengan bukti EBM atau evidence based medicine yang menjanjikan keamanan terus perbaikan gejala klinis terus yang satu tadi menurunkan angka kematian. Pertanyaan adalah begini. Setiap dosis convalescent plasma yang dianjurkan kepada pasien itu apakah mempertimbangkan tingkat kekritisan dari pasien tersebut atau bagaimana? Betul Pak Petrus. Jadi kalau misalnya diberikan dini pada pasien COVID sedang atau sedang ke berat, itu cukup dengan 2 bag plasma atau 2 labu. 1 bag itu isinya 200 cc. Jadi kalau 2 bag itu adalah 400 cc. Nah, untuk pemberiannya adalah 1 bag itu seperti transfusi saja, tapi habis dalam waktu 4 jam. Jangan cepet-cepet. Saya pernah ada teman sejawat yang saking semangatnya itu loh ya. Semangatnya ngasihnya 1 jam, 1-2 jam tuh habis. Jadi, loh ya jangan cepet-cepet, nggak apa-apa pasiennya, nggak apa-apa untungnya kan. Karena apa? Kenapa kita menganjurkan 4 jam? Karena kan kita harus monitoring dengan sebaik mungkin. Ada reaksi alergi kalau misalnya dalam waktu 4 jam itu kan kalau ketahuan kita bisa monitor. Kalau terlalu cepat kan nanti hilang gitu kan, gitu ya. Nah, untuk yang COVID yang penyakit berat, ya kan, itu membutuhkan 3-4 bag. Nah, kalau kritis itu bisa lebih banyak lagi Pak Petrus, 5-6 bag. Makanya saya dengan teman-teman itu menganjurkan kalau bisa diberikan lebih dini pada saat COVID sedang atau sedang ke berat. Nah, kenapa? Ini one to one jadinya. Karena untuk donor, setiap kali donor itu diambil 2 bag. Dan 1 orang donor dapat memberikan setiap 14 hari sekali atau 2 kali sebulan, Pak Petrus. Bayangkan ada donor yang bisa sampai 10 kali yang dapat penghargaan sama Pak Muhajir itu di Surabaya kan. Jadi kebayanglah kita kalau kita memberikan plasmanya lebih dini, itu 1 orang tuh minimal bisa saving 5-6%. Ya kan luar biasa gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang kalau misalnya orang melihat ini kena COVID nih kutukan atau kiamat atau apa gitu ya jadi positif loh wah gitu kan. Enggak loh, jadi positif itu kalau misalnya kamu kadar antibodinya tinggi, you can become a hero for someone else, kamu bisa menyembuhkan orang lain. Jadi sebenarnya COVID ini teach us, mengajarkan bahwa kita tuh harus lebih empati, lebih kasih, kemudian lebih menolong ya berbagi. Itu mengajarkan kita seperti itu loh. Dan saat ini semuanya itu udah mulai timbul ya, mulai timbul. Saya sangat bahagia sekali. Bukan bahagia karena COVID-nya bukan, tapi bahagia karena kasih Tuhan itu ada di dalam setiap orang yang menjadi donor. Dan orang yang menerima itu tanpa pikir panjang lagi, menerima nggak tahu tuh donornya dari mana. Jadi it makes us brothers and sister. Tanpa kita sadari, kita diselamatkan oleh orang yang kita nggak tahu. Dan orang itu menyelamatkan orang yang juga dia tidak kenal. Terlepas dari latar belakang apapun. Suku, bangsa, ras, agama tuh nggak ada. Jadi di sini yang ada kemauan untuk berbagi. Berbagi itu dasarnya kalau saya ya sebagai seorang Kristiani itu kasih. Jadi iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling tinggi, yang paling mengatasi segala sesuatu kasih, yaitu it happen now. Jadi itu menurut saya, mungkin agak terlalu lebay ya, tapi dalam pengalaman iman saya, itu yang saya dapat gitu. Jadi bukan hanya pengobatannya, tetapi lebih dalam lagi, bahwa inilah bukti bahwa kalau kita beriman, kalau kita berpengharapan, kasih itu akan mengatasi segalanya. Amin. Amin. Ya, thank you dokter. Ini ada pertanyaan lagi ya. Memang sama-sama Pak Petrus. Ini momen yang bagus juga kita berbagi ya. Jadi kalau rekan-rekan ada yang tahu, ada
teman atau tetangga siapapun yang pernah kena dan sehat, mungkin bisa disarankan juga bisa jadi donor ya plasma. Langsung hubunginya PMI ya. Iya. Bawa surat dokter. Ya. Terus ada pertanyaan juga dari Pak Harjanto. Ini yang pernah kena COVID perlu vaksin atau enggak? Karena ini kayaknya Pak Harjanto pernah kena ini. Kalau misalnya antibodinya tidak memadai, karena yang semua kena COVID itu tidak selalu cukup membentuk antibodi, Pak. Ngecek antibodi gimana, Bu? Nah, itu bisa dengan pengukuran IgG dan IgM. Saya nanti IgG. kalau ya IgG-nya. Atau saya kalau nyebut tempat nanti disangkanya promosi ya, Nggak tapi apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, ya Bu. udah Jadi biar bisa kita tahu. dicek ya, bisa dicek untuk antibodi terhadap protein S itu bisa di Prodia. Ya. Sedangkan untuk IgG-nya secara umum itu bisa di Pramita. Harganya itu karena saya langganan di sana. Oh, itu harus dua di Prodia nggak bisa IgG IgM. Saya kurang tahu, kayaknya nggak bisa. Karena saya selalu ngecek IgM sama IgG saya itu di Pramita. Pramita yang Jalan Riau kalau nggak salah. Pajajaran juga ada. Iyalah. Pajajaran. Pokoknya harganya sekitar 300.000 loh Pak Rudi kalau nggak salah. Nah kalau di Prodia itu sekitar 250 begitu. Harus dua-duanya itu dicek, Bu. Nggak usah, salah Oh, satu aja. salah satu Saya aja. saya ngeceknya itu di Pramita bisa, atau misalnya saya pengen tahu antibodi terhadap protein S-nya ya di Prodia aja. Kebetulan saya 28, nggak terlalu tinggi. Anak saya yang terhadap protein S-nya lumayan tinggi. Kalau 28 tuh hitungnya gimana? Bagus tinggi rendahnya berapa, Bu? Ada batasnya di sana. Kalau nggak salah mah kalau misalnya IgG itu 2 ya, gitu ya. Tapi setiap laboratorium itu ada batasnya sendiri-sendiri. Oke. Tapi sebenarnya ya kita ya itu tidak, ya itu merupakan guide aja, tapi bukan merupakan, oh ya saya bergantung sama itu, enggak juga sih. Karena selain itu kan kita juga punya sel memori ya, sel memori yang kalau kita antibodinya turun, kalau misalnya ada virus yang sama masuk, sel memori itu yang kayak ngentongin sistem kekebalan kita. Alarm gitu. Neng 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 neng. Nah, itu yang tahan lama juga. Jadi dan ini juga ini ada informasi penting juga ya, bahwa setelah orang yang divaksin itu dapat menjadi donor plasma. Oh, gitu. Iya. Kalau antibodinya kan ada yang tinggi banget tuh sampai 200 sekian gitu ya. Dia bisa jadi donor plasma dengan jarak 6 minggu setelah vaksin kedua. Nah, orang yang mendapatkan PPK juga bisa menjadi donor. 3 bulan setelah mendapatkan terapi plasma. Ini benar-benar prinsip berbagi ya Bu ya. Betul. Nah, kalau orang yang mendapatkan terapi plasma bisa mendapatkan vaksin juga, boleh. Sepanjang kalau misalnya kadar antibodinya ternyata nggak memenuhi mendapatkan vaksin. Dan apakah bisa menjadi donor juga? Bisa. Intinya adalah 6 minggu dari vaksin kedua. Jadi mungkin saya simpulkan pertanyaan tadi Pak Harjanto dengan Bu Selnya hampir mirip. Kalau udah pernah kena COVID berarti tetap perlu divaksin lagi ya Bu? Ya, kalau misalnya sepanjang kadar antibodinya nggak memadai ya memang kita perlu kekebalan kan. Tapi kalau kita antibodinya memadai dan bertahan untuk waktu yang lama ya belum perlu divaksin. Gitu. Nah, jadi kalau vaksin itu Bu, ada pertanyaan juga, vaksin itu bisa seumur hidup atau enggak Bu setelah divaksin? Nah, kita belum tahu Pak, karena ini kan vaksin baru. Justru penelitiannya yang sedang dimonitor adalah pada saat ini. 2 kali vaksin tuh apakah cukup apa tidak? Gitu. Jadi kita yang lagi berjalan nih sekarang ini justru ngelihat efektivitas vaksinnya itu sampai berapa lama? Masih dipantau ya berarti ya Bu? Masih dipantau. Ini ada pertanyaan lagi dari Stefani. Nah, selamat malam Dokter Monik. Malam. Izin bertanya. Boleh. Berarti untuk pendonor dan penerima donor plasma harus golongan darah yang iya, sama. Betul. Golongan darahnya harus sama. Terus lalu kenapa yang belum pernah menerima transfusi darah sebelumnya? Apakah ada reaksi? Ditakutkan ada reaksi alergi. Tapi sebenarnya kalau transfusi darahnya yang sebelumnya sudah lebih dari 3 bulan itu boleh.
Gitu. Jadi bukan suatu oh nggak boleh gitu, bukan itu. Tapi sebaiknya berjarak waktu 3 bulan setelah transfusi. Misalnya dulu saya transfusinya di bulan Juli, ya berarti boleh. 3 bulan setelah Ya, transfusi terakhir ya ya. betul sekali. Oke, thank you dokter. Ini dari Pak Yusuf ya. Apakah arti efektivitas pada antivirus? Antivirusnya itu banyak Pak. Antivirusnya obat apa kan. Efektivitas itu sebenarnya adalah suatu kondisi di mana atau misalnya angkanya efektivitasnya 75%, ya kan. Maka antivirus itu mempunyai kemampuan untuk mencegah orang terkena atau mengalami gejala sebanyak 75%. Itu. Oke. Itu. Dokter, ini ada juga pertanyaan. Kan kemarin lihat di berita kali ya, ini lihat di berita ada ya orang yang sudah dapat vaksin, tapi kenapa masih kena? Oh iya, bisa. Karena kan efikasi vaksin itu kan yaitu efikasi vaksin itu kan 65,3%. Nah, kalau misalnya di masyarakat jadi efektivitas. Jadi efikasi itu berarti vaksin itu dapat menyebabkan 65,3% orang itu tidak terkena atau tidak mengalami gejala atau gejala bila terkena virus tersebut. Jadi Dan makanya yang sudah divaksin tetap harus protokol kesehatan ya, Oke, dokter ya. jangan udah divaksin langsung party, Pak. Ada yang divaksin jalan-jalan, Bu. Sebenarnya jalan-jalan nggak apa-apa sih, Pak. Saya juga udah kemana-mana sejak awal, udah pergi ke Manado, udah pergi ke Bali. Ini bentar lagi juga awal April saya udah ke Bali. Karena kemarin kan saya juga ke TPK edukasi kemana-mana kan kadang-kadang nggak bisa lewat Zoom. Ada yang ada keperluan ke Manado, saya ke Manado itu ya memang saya ketemu juga dengan direktur rumah sakitnya, apanya gitu. Jadi yang penting kita tetap prokes. Ya kan? Ya, Itu. jaga kesehatan dokter. Ya, dan sebenarnya kalau misalnya saya mau memberikan masukan, waspada boleh, panik jangan. Karena Ya, panik betul. itu tidak akan menyelesaikan masalah sebenarnya. Ya, tetap yang penting kita prokes, kita bisa tetap aktivitas ya. Iya, gitu. Ada pertanyaan lagi dokter dari ini Pak Lukman ya. Boleh silakan. Katanya kalau autoimun nggak boleh kena divaksin, Dok. Ya, betul. Karena ini autoimun atau sistemik lupus eritematosus itu kan memang dia tuh atau autoimun yang berat atau alergi berat itu ditakutkan dia malah apa ya? Menjadikan reaksi yang berlebihan terhadap vaksinnya. Jadi justru takut malah parah gitu loh, seperti itu. Jadi karena kan untuk orang yang autoimun kan dia sistem imunitasnya itu kan menyerang dirinya dia sendiri. Nah, Jadi jadi autoimun nggak boleh gitu aja ya, Dok. iya, untuk yang alergi berat ataupun autoimun yang berat atau yang pernah alergi sama waktu dulu divaksin, itu sebaiknya tidak divaksin. Oh, alergi juga nggak boleh? Nggak boleh, kalau alergi berat loh Pak. Berat Kalau ya? alergi cuma ringan-ringan aja sih ya nggak apa-apa. Hipertensi atau darah tinggi, kencing manis juga nggak apa-apa dengan syarat terkontrol. Asma gimana, Bu? Paru gitu. Asma kalau dalam Cancer, keadaan jantung. terkontrol, ya kan? Jantung kalau dalam keadaan terkontrol di sini adalah minum obat teratur. Kan Yang ada sudah tuh. pasang ring juga boleh, dokter? Kalau berdasarkan konsultasi daripada dokter IPD-nya, itu dia tidak ada kontraindikasi atau dalam keadaan prima, itu dimungkinkan. Jadi ada kondisi-kondisi yang memang masih diperbolehkan, Pak. Misalnya, waduh saya kencing manis terus langsung nggak boleh. Bukan begitu juga, Pak. Jadi kencing manis dia makan obat teratur, nah itu boleh. Hipertensi tapi makan obat teratur, ada teman saya hipertensi makan obat teratur, ya dapat vaksin. Tapi ada juga yang tidak teratur, dia harus makan obat dulu selama beberapa waktu. Setelah tekanan darahnya terkontrol, dia boleh divaksin. Ya, Jadi bukan berarti buta-buta kalau alergi sedikit langsung nggak boleh. Enggak, atau asma sedikit, asmanya terkontrol misalnya dia itu tidak perlu nebu setiap saat. Kan ada kan asma yang memang serangan terus-menerus, ingin sedikit sesek, apa sedikit sesek. Nah, itu sebaiknya jangan.
Tapi kalau misalnya asmanya seperti saya, ya Hmm. kan, saya itu asmanya timbul kalau misalnya sangat kecapean atau misalnya badannya nggak fit atau misalnya ada alergen misalnya tertentu karena saya alergi kacang gitu kan. Hmm. Tapi selama saya nggak makan, nggak nantangin gitu Pak, saya makan kacang gitu, terus bengek gitu kan, ya selama saya, apa ya, tidak dalam serangan, saya divaksin, gitu loh. Ya, Ya makanya gitu. setiap divaksin biasanya dicek dulu ya, Betul, dokter ada ya. screening-nya jangan ngebohong. Ya, Ya jangan ngebohong. Nanti kalau tiba-tiba berat gitu kan kasihan juga yang nanyanya juga ya, kena juga. ada dari Pak Harold ini, saat malam, Dokter Monik. Malam. Dia mau tanya tentang sebetulnya intinya penjelasan efek samping dari plasma tadi. Katanya ada alergi. Alerginya itu seperti apa katanya? Nah, kalau alergi ringannya itu kadang-kadang suhunya naik subfebris seperti 37,5 atau ada kemerahan pada kulit ataupun ada gatal-gatal. Nah, tetapi untuk alergi berat itu namanya TRALI, alergi pada paru-paru yang berat. Transfusion related acute lung injury. Itu bisa terjadi pada plasma yang mengandung HLA. Nah, itu yang tadi ada di penjelasan saya. Kenapa wanita yang hamil atau pernah keguguran atau pernah punya anak atau wanita dan pria yang pernah menerima transfusi darah. Tapi terutama adalah wanita yang pernah hamil atau pernah keguguran atau pernah punya anak. Itu di dalam darahnya kemungkinan ada human leukocyte antigen. Nah, itu HLA itu yang diduga berhubungan dengan TRALI. Hmm. Jadi sebenarnya seleksi kenapa wanita yang udah punya anak bla 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 itu sebaiknya jangan, bukan karena mengesampingkan wanita enggak, tapi untuk keselamatan pasiennya dan itu screening HLA itu hanya bisa dilakukan di PMI pusat, Pak. Jadi Oh, kalau memang ya. mau ada seorang ibu yang mau ngotot gitu ya, dia bisa screeningnya di PMI pusat Ya. Jakarta. Jadi ayo para pria, ayo kita tunjukkan. Ya, atau wanita yang memang masih single, masih belum pernah punya anak, masih apa, nah itu seperti Ya. itu. Ini ada pertanyaan dari ruang Zoom dari Pak Hari. Saya persilakan Pak Hari. Ini Dokter Monik nggak apa-apa ya, agak waktunya ya. Santai aja. Anu Pak, Pak Rudi udah terjawab tadi. Oh, udah terjawab. Oke. Thank you Pak Hari. Thank Ya, you. makasih. Thank you. Ya. Kalau untuk donor harus sehat ya Pak Rudi ya. Jadi nggak Harus boleh ada sehat. komorbid. Jadi nggak Oh. ada, karena nanti di donor tuh di screeningnya banyak. Maksudnya di screeningnya, jadi kalau udah jadi bisa pendonor plasma tuh pasti sehat tuh orang. Jadi tidak ada hipertensi, tidak ada kencing manis, ya kan? Tidak ada hiperlipidemi atau kadar lemak yang tinggi, kolesterolan tidak ada atau sebaiknya tidak. Kemudian nanti di screening hepatitis, di screening HIV, di screening apa penyakit lain. Jadi itu benar-benar plasma dan diukur kadar antibodinya. Jadi plasmanya itu yang dihasilkan memang kualitas yang terbaik. Bahkan dari Dokter Linda dari PMI Pusat itu yang sama-sama di tim Satgas, dia bahkan dia itu adalah wakil ketuanya sub bidang TPK. Dia menyatakan bahwa kualitas plasma di Indonesia itu sudah dites se-Asia Tenggara tuh bahkan lebih baik dari Korea. Berarti orang Indonesia itu bibit unggul ya, Bu? Ya sebenarnya. Cuma kita itu suka nggak pede sama diri kita sendiri loh. Soalnya kok yang terkenalnya kok yang jelek-jelek aja, padahal kita juga banyak yang bagus-bagus loh di sini Amin. gitu. Cuma ya kadang-kadang ya itu yang jelek tuh lebih cepat nyebar ya daripada yang baik. Kayak ragi aja gitu. Karena ragi sedikit semuanya nyebar semua gitu ya. Nah, ini plasma darah ini udah seluruh rumah sakit Indonesia bisa ya, Dokter? Ada ya? PMI. Asal PMI ya? Ya, PMI 44 UDD PMI di seluruh Indonesia sudah bisa. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Oh, ini juga kesaksian nih katanya dari Bu Menar. Ya, saat malam, Shalom, Dr. Monik. Halo. Dia bersaksi papa dia 88 tahun katanya. Februari kemarin sembuh dari COVID setelah menerima plasma 3 bag. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Ini kesaksian aja ya. Ya, tapi Terus sangat-sangat gembira loh. Saya tuh kebahagiaan saya tuh terutama itu ya.
Kalau ngedengar ada orang yang dikasih TPK tuh sembuh. Itu Ya, sebenarnya. puji Tuhan. Jadi berkat Bu ya. Tetap semangat Iya. Bu. Ya, Tetap siap. semangat terus Dokter Monik. Ya. Ada dari Bu Tati. Saat malam Dokter Monik untuk bertanya kalau TBC jaringan getah bening itu termasuk autoimun dan boleh divaksin nggak? Gini. TBC ya, itu kan tuberkulosis ya. TBC itu memang paling sering tuh menyerang paru-paru. Tetapi ada TBC, jadi TBC dibagi dua, paru-paru dan non paru-paru. Nah, non paru-paru itu bisa menyerang kulit, bisa menyerang usus, bisa menyerang kelenjar getah bening, segala pun bisa diserang non paru. Nah, tapi TBC yang itu adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Yang penting itu adalah dia berobat teratur. Kalau TBC paru itu regimennya 6 bulan, Pak. Kalau di luar paru biasanya lebih lama 9 bulan. Nah, kalau orang dalam pengobatan, ini sebaiknya konsultasikan dengan dokter yang merawat. Apakah memang dia dalam kondisi fit? Kalau misalnya dalam pengobatan dia dalam kondisi fit, dia kemungkinan boleh divaksin. Tetapi kalau dia tidak terkontrol dengan pengobatan, sebaiknya diobatin dulu dalam beberapa periode, baru dia divaksin. Ya seperti itu sebenarnya. Tapi kalau dia sudah menyelesaikan regimen 6 bulan, misalnya ada ibu, seorang ibu atau bapak, dia udah mengalami nih TBC, terus bulan Januari sampai Juni dia berobat teratur, sudah dinyatakan sembuh. Apakah boleh divaksin? Tentu saja boleh. Enggak ada masalah. Bagusnya konsul sama dokternya ya. Iya, karena dokter kalau kadang-kadang ya saya juga bisa mengerti ya. Orang konsul sama saya, tapi saya tidak akan bisa memberikan pendapat yang valid kalau saya nggak ngelihat pasiennya dan bukan dokter yang merawat. Dokter yang merawat itu yang sebenarnya lebih tahu, maksudnya yang lebih tahu mengetahui kondisi pasiennya. Walaupun saya juga bisa, oh ya kalau karena saya konsultan ICU ya. Jadi kalau pasiennya karena, waduh ini gini, waduh ini gini, saya udah kebayang ininya. Tapi tetap saya tidak diperbolehkan memberikan pendapat karena bukan saya yang merawat dan saya tidak melihat pasien. Ya, etika mungkin ya Bu ya. Udah Dokter etiknya ya, seperti etika. itu. Ya. Jadi mohon maaf jangan sampai ada yang salah paham. Dokter Monik nggak mau ngasih bantuan, bukan begitu karena memang tidak secara etik di kedokteran tidak diperbolehkan. Ya. Karena setiap dokter yang merawat punya wewenang masing-masing gitu. Jadi saya melangkahi wewenang dokter yang merawat. Jadi itu tidak diperbolehkan secara etik. Oke, thank you dokter. Ya, Ini sama-sama. ada dari Christina tanya tentang kelainan darah. Kalau telesamania kalau nggak salah ya. Thalassemia. Oh. Thalassemia ada mayor dan minor. Nah, kayak ini lagu aja Bu ya. Thalassemia minor itu biasanya yang minimal gejalanya, cuma dia HB-nya agak kurang aja gitu. Yang agak berat tuh thalassemia mayor gitu loh. Boleh nggak divaksin, dokter? Kalau thalassemia minor dengan gejala yang tidak ada ya dan memang terkontrol oleh dokternya ya nggak apa-apa gitu. Kemungkinan masih boleh kok. Itu. Oke. Jadi tetap pada saat mau divaksin dia harus konsultasi dulu ke dokternya gitu. Dan thalassemia itu kan ada minor dan mayor gitu. Kalau mayor memang agak-agak kuat ya. Dia kan memang ada agak berat. Tapi kalau minor dia macam-macam penetrasinya derajatnya macam-macam. Minor tuh biasanya tanpa gejala karena teman saya juga ada yang minor. Ya kan? Minor dia cuma HB-nya aja nggak bisa sampai 14. Dia HB-nya selalu 12 gitu kan karena sub di bawah sub klinis. Oke, cukup jelas dokter. Ya. Dari Pak Teddy, kalau pernah hipertiroid atau rematik. Sama. Hipertiroid kalau dia sudah menjalani pengobatan teratur dengan kadar hormonal normal dan dinyatakan sembuh. Tapi yang rata-rata hipertiroid itu harus dilihat, dia harus minum obat terus-menerus karena kebanyakannya. Jadi kalau untuk hipertiroid kalau terkontrol, ya kan, dia masih dimungkinkan bisa menerima vaksin. Kalau terkontrol, nah selalu kan kata-katanya kalau terkontrol berarti berobat teratur, konsultasi teratur. Jadi kita hanya untuk menjaga supaya benar-benar pasien safety aman. Ya, betul. Jadi sebaiknya sebelum divaksin cek dulu ya, dokter. Betul dan konsultasi. Jadi aman kan, kitanya juga aman. Kalau misalnya kadang-kadang sekarang zamannya telemedicine ke halo dok atau apa aman kali dia. Lah ya orang
Itu kan, jadi sebaiknya tatap muka atau misalnya ada dokter langganan. Biasanya kita punya family dokter ya, kita periksa apa-apa, "Oh ya Dok, ini hasil saya begini." "Oke, pengobatannya teratur apa enggak teratur Dok?" "Oke, jalan." Gitu. Ya. Ini dari Pak Feli, Dok, kalau bekas stroke boleh vaksin? Nah, stroke-nya itu berapa tahun yang lalu, kemudian stroke-nya iskemik atau apa, nah itu kan pasti ada dokternya. Kalau stroke-nya lebih dari, anggap aja Ada 5 gejala tahun? sisa juga atau apa. Tapi sepanjang terkontrol, kan biasanya stroke itu ada penyebabnya, Pak. Bisa karena dia itu stroke iskemik. Iskemik itu karena penyumbatan pembuluh darah. Biasanya atau penyempitan pembuluh darah. Itu biasanya berhubungan dengan kadar lemak. Tapi stroke ada yang stroke yang karena pembuluh darah pecah. Biasanya itu berhubungan dengan hipertensi. Nah, kalau misalnya setelah stroke-nya misalnya setahun atau 2 tahun dan semuanya terkontrol dengan pengobatan juga nggak ada salahnya, Pak. Ya. Tapi jangan sampai setelah stroke terus darahnya tinggi nggak mau minum obat gitu kan. Terus udah Ya. itu gimana-gimana, ya susah juga, Pak. Tapi intinya tuh adalah terkontrol. Nah, itu aja sebenarnya. Jadi kan Itu tadinya kemarin kalau tekanan darah berarti pasti kalau mau divaksin dicek ya dokter ya? pasti dicek. Berapa itu biasanya yang nggak boleh dokter? Kalau misalnya di atas 140 tuh udah lampu merah itu. Nggak boleh berarti ya, 140 ke Iya. atas. Apalagi kalau bawahnya 100. Kadang orang mau divaksin udah stres dulu jadi naik Nah, katanya dok. itu. Biasanya kalau udah kayak gitu dan tidak terdapat riwayat darah tinggi, setengah jam lagi minta ditensi lagi gitu. Oh ya Nah, jangan jadi langsung jangan pulang dulu ya. satu kali terus tinggi, terus udah stres ya kan. Nah, misalnya tempat vaksinnya lantai 3, nggak ada lift, naik tangga, terus udah itu cengap-cengap, ditensi, ya pasti naik, Pak. Kalau misalnya misalnya dia, "Sebentar, ini tinggi biasanya saya nggak pernah, boleh nggak saya tunggu setengah jam?" Gitu. Kitanya juga nanya seperti itu. Dan itu Ya, memang harus dilakukan sebenarnya. Kalau tinggi misalnya 145/90, biasanya kalau udah tenang atau apa gitu, dia akan turun 135. jadi jangan langsung pulang dulu ya dok ya. Iya, Minta dicek jangan. lagi ya. Udah dicek tinggi terus udah itu marah-marah ngotot gitu ya tambah naik darahnya. Apalagi habis itu makan bakso dok ya. Kan kambing, Pak. Durian. Ya gitulah. Jadi sebenarnya intinya adalah vaksin itu pasti ada efek sampingnya yaitu alergi. TPK juga ada efek sampingnya alergi. Kita tidur aja bisa besok-besok di lantai jatuh, ya kan? Jadi intinya tuh semua itu pasti ada benefit dan risk, resiko dan manfaat. Sejauh manfaat masih jauh lebih besar daripada resiko, itu akan dilakukan. Ya, ada lagi nih dok. Dari Pak Dedi nih. Selamat malam Dokter Monik. Malam. Apakah pendonor plasma konvalesen diperbolehkan untuk pria komorbid jantung? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Donor harus sehat, benar-benar sehat banget. Harus sehat. Ya. Dari Stefani, selamat malam dokter. Kalau buku hijau yang TPK tadi dokter share itu bisa dapat di mana atau dijual katanya? Waduh, sebenarnya saya tuh agak-agak ya itu ada dijual, di Tokped ada, kalau memang berminat nanti saya kasih linknya. Kemudian saya cuma hanya ingin menginformasikan bahwa kita ini sepakat ke penerbitnya bahwa royaltinya dari kita diberikan kepada penderita COVID yang membutuhkan plasma. Jadi memang kita jual buku itu ya nggak masuk ke kita, tapi justru ke pasien-pasien yang membutuhkan plasma. Saya udah bilang Dokter Teguh sama Dokter Patra yang ngebantu saya mengedit buku itu juga termasuk di antara kita yang megang haknya, hak patennya juga udah menyatakan bahwa semuanya disumbangkan ke pasien-pasien yang membutuhkan plasma. Jadi justru kalau misalnya bukan promo ini, jadi kalau misalnya membeli justru membantu karena itu akan disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi nanti mungkin carinya linknya kemana dok? Ya, saya nanti infokan aja ke Desi linknya atau penerbitnya aja. Misalnya ada yang mau urunan beli
bisa mungkin diberikan harga yang lebih baik atau misalnya ada keringanan dari penerbitnya. Jadi langsung ke penerbitnya aja. Jadi nanti saya akan kasih langsung Ya, kontak. nanti bisa hubungin WA Aruna dan Ya, Pascal 23 ya siap, siap. ke Bu Desi. Ya. Ya, terus ini ada pertanyaan lagi. Saat malam, dokter. Mau bertanya kalau divaksin apa perlu dites antibodi dulu yang tadi itu IgG mungkin ya, IgM perlu dites dulu. Kalau orang sehat nggak perlulah. Kalau Langsung belum kena vaksin aja ya, COVID, Dok? iya. Langsung Langsung vaksin aja gitu. Ya, Kalau benar-benar sehat dan belum pernah terkena ya, gitu kan. iya. Terus dari Yudi, malam dokter. Mau Malah nanya, kalau habis operasi pemotongan benjolan di hati, tetapi sudah setahun, apakah bisa divaksin? bisa. Saya. Sepanjang kondisinya itu sehat, kemudian sudah konsultasi sehat dan tidak ada apa ya, misalnya tidak lagi kemoterapi atau apapun, ya nggak apa-apa gitu loh. Nggak apa-apa, oke. Saya mau tanya nih dok, kalau untuk anak-anak nih dok, anak Ya, kecil, anak-anak itu saya kok kurang bisa memastikan karena memang itu penelitiannya untuk anak-anak kan belum keluar ya hasilnya ya. soalnya Yang sudah isunya keluar ini tuh dari katanya 18 Moderna. sampai, nah itu saya nggak berani bilang sampai BPOM bilang. Iya, karena Jadi semua belum ada ya detail. dok ya? Belum ada ya untuk anak? Sampai saat ini sih yang udah memang boleh ya, itu kita nunggunya dari BPOM karena di Indonesia itu Pak. Karena di Katanya soalnya Indonesia. nih anak-anak kan pada mau sekolah katanya, mau divaksin. Ya, saya juga dengar itu. Tapi kalau memang dari sana, kan biasanya ada penelitian itu kan kenapa lansia itu terlambat, karena penelitian terhadap lansia keluarnya hasilnya lebih lambat. Kemudian anak-anak juga pasti keluarnya lebih lambat hasilnya. Jadi kalau misalnya memang ada ada info-info seperti itu, pasti nanti dari BPOM akan mengeluarkan bisa dipakai vaksin yang mana gitu. Jadi sementara kita hold dulu ya, tunggu Ya ya gitu. untuk Tapi anak-anak ya. ya, tapi sebenarnya kalau misalnya memang dari sini udah di ACC itu pasti akan dikasih gitu. Nggak masalah juga. Ya, Ini karena hanya belum ada penelitiannya aja gitu. ya. Gitu. Ada juga isu lagi nih dok, ini bang isu nih, soalnya memang ini masih belum jelas 100% ya, semuanya masih berjalan ya. Jadi ada banyak isu ya, saya pikir ini kesempatan yang bagus juga untuk kita tanya ke dokter yang lebih valid lah ya tentang hal itu. Nah, kayak ada yang tanya juga tentang katanya Sinopharm itu paling bagus katanya dok. Betul atau enggak, Bok? Jadi gini, kalau kita lihat tadi saya udah menjelaskan mengenai jenis-jenis vaksin, ya kan? Tanpa menyebutkan nama, Bapak sama Ibu udah tahu bahwa vaksin daripada Sinovac yang kita pakai itu adalah menggunakan seluruh virus yang sudah diinaktifkan atau dimatikan. Nah, vaksin yang menggunakan metode ini memasukkan virus ke dalam tubuh kita itu sama seperti orang yang terkena virus secara alami kan Pak? Ya. Nah, jadi antibodinya yang ditimbulkan oleh orang tersebut dengan vaksin yang dari inaktivasi virus atau yang orang yang terkena virus secara alami itu bereaksi terhadap seluruh bagian virus. Jadi, kalau salah satu bagian virus itu bermutasi, antibodi ini masih bisa mengenali bagian virus yang lain. Itulah namanya yang disebut antibodi poliklonal. Sehingga viral escape atau kejadian virus yang bisa menghindari antibodi itu sangat kecil atau tidak ada pada antibodi poliklonal ini. Makanya itu yang mungkin akhirnya menimbulkan anggapan bahwa vaksin dari virus yang dari Sinovac ini adalah Sinopharm ini adalah yang paling bagus. Seperti itu. Oke. Ini ada lagi pertanyaan, Dok, untuk yang ada autoimun tiroid dan di radioaktif sudah tidak ada kelenjar tiroidnya, apakah bisa divaksin? Nah, kalau misalnya dia sudah selesai pengobatannya, semuanya sudah dalam kadar normal ya bisa. Sepanjang semuanya normal, tidak ada gejala, dan juga sudah berkonsultasi ke dokternya itu bisa. Sepanjang ya keadaan normal. Semuanya tetap kembali ke terkontrol gitu loh. Kan kasihan juga Pak, masa gara-gara
gatal-gatal dikit nggak divaksin, gara-gara darahnya tinggi sedikit nggak divaksin. Nah, ya semuanya nanti bisa nggak divaksin karena kan tidak nobody's perfect, pasti ada. Ya saya aja ada asma, ya kan, walaupun tidak timbul, asmanya ringan gitu. Tapi kan kecuali kalau orang yang dinebu terus ya itu ya sebaiknya ditunggu sampai memang dia tidak dalam serangan. Ya, Jadi oke. sepanjang terkontrol, sepanjang tidak ada gejala, sepanjang kondisi kesehatannya bagus, walaupun dia habis operasi, walaupun dia habis misalnya sudah pengambilan tumor atau apapun, sepanjang dia juga tidak kemoterapi apa dan atau kemoterapinya udah selesai, dinyatakan sembuh, itu tidak akan apa-apa. Tapi ini ada autoimun tiroid, Dok. Autoimun tiroid itu ya kan sebenarnya itu dilihat nanti kadarnya. Kan itu kan ada yang nah, autoimun juga macam-macam ya. Terhadap tiroid itu dilihat kadarnya. Ya kan? Kadarnya apakah hormon tiroidnya itu bagus, apakah apa. Nah, itu kalau misalnya dokternya itu yang merawat pasti punya datanya. Pasiennya juga pasti punya datanya. Kalau dalam periode tertentu dia sudah bagus, ya kemungkinan dia boleh. Gitu loh. Oke. Karena itu ada autoimun di tiroid itu khas sekali itu memang. Ya, ada banyak konsultasi ya ke Ya, dokter. iya gitu. Yang langganannya karena kayak misalnya ada pasien suami saya kebetulan adalah spesialis kandungan. Pasien itu setelah miom, operasi miom kan apa gitu ya. Dia konsultasi, dia mau vaksinasi, apakah boleh? Ya boleh karena udah selesai operasi tidak ada apa-apa. Kemudian ya dia divaksin dan dia baik-baik saja gitu loh. Jadi jangan sampai gara-gara ini terus banyak sekali yang boleh divaksinasi jauh lebih sedikit daripada yang tidak divaksinasi gitu. Yang ditakutkan sebenarnya adalah reaksi alerginya. Oke, dokter, thank you. Nah. Itu tadi ada tanya lagi yang tentang anak-anak itu usia berapa yang anak-anak itu, Dok? Nggak boleh divaksin itu berarti batasnya 18 tahun tetap ke atas ya? Ya. Ya, betul. Terus kalau ada ini dari Bu Lili, setahun lalu pernah ditransfusi darah, baru sedikit nggak kuat sampai masuk ICU. Ini boleh divaksin nggak, dokter? Transfusi darah? Transfusi darah, baru sedikit ditransfusi terus nggak kuat sampai masuk ICU. Itu kemungkinan dia dapat reaksi alergi berat itu. Tapi reaksi alergi berat itu hanya disebabkan oleh komponen darah, bukan untuk komponen vaksin. Kan kita nggak tahu. Jadi boleh divaksin, dokter? Jadi harus dilakukan anamnesis kepada ibu. Ibu apakah ada alergi lain? Apakah alergi terhadap makanan? Apakah alergi terhadap telur, udang, dan segala macam itu harus tanya sampai akhirnya diyakinkan tidak ada alergi yang lain, vaksin. Itu kerjanya dokter kayak gitu tuh. Itu dokter apa, Dok? Kalau tahu gitu ke dokter apa itu? Dokter spesialis apa? Tanya-tanya gitu. Penyakit dalam boleh. Penyakit dalam. Ya, itu. Oke. Gitu. Dari Pak Victor. Aduh, ini banyak gimana ya, Dok? Nggak apa-apa, Dok? Nggak apa-apa. Silakan. Ternyata banyak yang pengen tahu nih ya. Selamat malam, dokter. Bagi mereka yang pernah kena COVID dan IgG masih jelas, apakah harus bisa atau menerima vaksin atau bisa hanya menerima booster aja? Ya sama seperti tadi, Pak. Kalau misalnya antibodinya masih memadai ya kita utamakan yang memang belum pernah sakit. Tapi kalau yang setelah yang belum pernah sakit, yang sehat itu udah divaksin, yang sudah pernah kena juga bisa divaksin gitu. Jadi prinsipnya tuh nggak ada yang menghalangi ini nggak boleh vaksin, ini nggak boleh vaksin, nggak ada. Sebaiknya semua divaksin berarti. Iya, gitu. Kalau untuk autoimun rematik terus harus tes lab dulu atau gimana, Dok? Biasanya kalau autoimun yang paling harus kita hati-hati itu adalah SLE ya, Systemic Lupus Erythematosus, dsDNA ya, itu biasanya diperiksa. Kalau rematik itu, iya itu
tidak terlalu mengkhawatirkan. Justru kalau misalnya rematik, saya langsung kepikirannya itu adalah ke rheumatic heart disease ya, karena biasa saya menangani pasiennya di ICU. Tapi kalau misalnya dari terkontrol dan segala macamnya baik, itu ya bukan merupakan hal yang kontraindikasi absolut untuk divaksin. Jadi kalau misalnya memang keadaannya bagus, bisa divaksin. Ya. Dan harus ditanya obat yang dikonsumsinya apa gitu loh. Biasanya kan dokternya kan dokter umum atau dokter spesialis penyakit dalamnya, Bapak sama Ibu bisa konsultasi kan ke sana, pasti nanya obat yang lagi diminumnya apa gitu. Obatnya ini Dok. Nanti ini dilihat apakah ini berpengaruh tidak. Nah, itu. Gitu. Ya. Seperti itu. Jadi melalui anamnesis yang baik dan terarah itu bisa oke, ini nggak apa-apa divaksin gitu. Ini ada tadi barusan satu lagi nih ya, sebagai pertanyaan penutup ya dari Pak Faisal tadi. Kalau asma, karena saya tahu Pak Faisal ini sering kena asma, Bu. Asma ini. Jadi Asmanya seminggu berapa kali kambuh? mungkin Pak Faisal bisa buka Zoom aja. Mungkin kebetulan dia ada di Zoom, bisa langsung ngomong. Silakan Pak Faisal, berjelas gitu. Jarang loh kita ketemu dokter Monik loh. Ini pas ketemu nih. Jadi kalau asma itu memang kalau asmanya serangannya terus-menerus, itu memang harus ditiadakan dulu serangannya gitu. Setahu Jadi saya harus dia bisa benar-benar satu terkontrol. minggu tuh 5 kali Dok, 5 hari. Ya, itu kan bisa langsung ke status asmatikus ya. Maksudnya dia benar-benar hobi banget itu ke kambuhnya. Itu benar-benar harus dikontrol banget ya. Kalau misalnya boleh ke dokter spesialis penyakit dalam atau spesialis paru. Nah, itu harus dikontrol. Kalau memang dia memang tetap kambuh terus, memang sebaiknya jangan dulu. Nggak bisa kalau dia dalam keadaan kambuh seperti itu. Tapi kalau misalnya bisa dikasih obat dan benar-benar dia bisa lepas atau dalam kondisi periode yang aman, nah itu baru bisa. Periode Tapi aman tuh misalkan dalam 1 minggu nggak kumat, boleh Dok? nah itu harus dengan supervisi dokter Pak, kalau udah kayak gitu. Nggak bisa dilepas begitu aja. Iya, itu karena kan perasaan cemas aja kalau udah asma kayak gitu, cemas mau divaksin aja bisa sesak nanti di tempat vaksin ya kan? Itu, gitu. Jadi benar-benar itu supervisi dokter IPD-nya, spesialis penyakit dalamnya, atau spesialis parunya ya, maksudnya yang dekat ya, yang langganannya tuh harus ketat banget gitu. Karena ini 5 kali sampai seminggu berarti itu ya kalau di kita ada istilahnya status asmatikus ya. Jadi itu apapun serendah apapun jadi stres sekecil apapun tuh bisa menyebabkan asmanya kambuh. Kadang-kadang kan sama seperti kita mau menghadapi vaksin, stres banget itu kambuh gitu, darahnya naik apa, nah itu yang harus dihindari sebenarnya. Oke. Yang harus Ya. ditakutkan adalah gini, kalau misalnya jadi di dalam orang yang asma atau alergi, ya kan, itu tuh di dalam sel-sel kita tuh ada yang hobi ngelepasin suatu mediator kimia yang menyebabkan reaksi alergi. Jadi kita punya sel-sel di dalam tubuh kita, itu yang kalau alergi kayak ngelepasin kayak misalnya ngelepasin yang putik bunga, pruluk gitu loh. Jadi selnya itu pluk gitu. Dia itu mediator-mediator histamin, bradikinin segala macam keluar. Nah, yang ditakutkan kalau misalnya orang yang alergian seperti itu kalau divaksin, vaksin itu benda asing, ya kan? Masuk. Ini ketoel dikit, wah reaksi alerginya luar biasa. Nah, takutnya itu syok anafilaktik di sana. Gitu. Itu dampaknya apa dokter? Sesek atau bisa pingsan atau Syok bisa anafilaktik atau reaksi asma yang berat, nah itu repot. Nah itu seperti itu. Makanya sebenarnya kalau vaksin tuh harus kalau untuk status asmatikus itu benar-benar harus disupervisi dokter. Harus benar-benar monitoring, apalagi kalau yang Bapak bilang 5 kali seminggu, waduh itu hampir tiap hari gitu kan. Itu nggak bisa lepas dari obat nebu mungkin ya. Jadi itu benar-benar harus benar-benar konsul dokter ya. iya yang nggak bisa dilepas itu. Ya. Nah itu Oke. seperti itu. Ini ada satu lagi ya yang mau tanya langsung lewat Zoom nih, Boleh, terakhir lah ya. boleh. Pak Victor atau Bu Sherly silakan. Mungkin Pak Victor, Bu Sherly, saya persilakan. Tadi udah kejawab kok. Oh, udah kejawab. Iya. Ini saya masuk di saya ini katanya pengen lebih tanya lagi. Oh, udah jelas ya. Soal boosternya. Jadi kan vaksin kedua itu biasanya booster.
ada nggak boosternya aja kayak di rumah sakit gitu? Oh enggak Pak, memang Nggak ada. memang itu harus 2 kali dosis, ya kan? Jadi kenapa harus 2 kali dosis? Berdasarkan penelitian fase 1, 2, dan 3, itu 2 kali dosis itu yang menimbulkan efek antibodi maksimal. Jadi kalau cuma 1, bukan booster namanya itu. Ya 1 ya vaksin pertama gitu kan. Ya itu, jadi vaksin pertama dan kedua ini memang diperlukan supaya antibodi yang terbentuk itu maksimal. Itu setelah vaksin kedua berapa hari, Dok? Maksimal 14 hari. 14 hari. 14 hari sampai sebulan. Oke. Itu terbentuk antibodinya. Saya kan ngecek ya, saya tuh kepo orangnya karena saya mungkin saintis juga. Jadi sebelum divaksin pertama saya ngecek. Setelah divaksin pertama 14 hari saya ngecek. Sebelum vaksin kedua ya, 14 hari setelah vaksin kedua ngecek. 1 bulan setelah vaksin kedua ngecek. Memang antibodi yang paling tinggi itu pada saat sebulan. Oh, gitu. Nanti mungkin kesininya meningkat lagi nggak ya? Saya belum ngecek lagi sih soalnya. Nanti mungkin iseng-iseng kali 2 bulan setelah saya pengen tahu. Nanti kasih tahu ya, Dok, hasilnya, Dok. Oke. Dok, ini ada tanya satu lagi nih. Ini kan Boleh. dari gembala tuh harus murah hati katanya, Dok. Nih ditanya masa nggak ini. Ya udah, satu kali lagi close ya habis ini. Boleh. Dari Om Lukman ini. Alergi antalgin boleh vaksin? Antalgin, itu NSAID ya. Kalau misalnya yang lain nggak ada alergi, masih mungkin boleh kok Pak. Reaksi alergi obat itu kan. Suami saya juga reaksinya, suami sama anak saya alergi sulfa loh. Berat itu. Kalau dapat obat yang ada sulfanya, langsung. Tapi mereka divaksin. Jadi ini boleh kalau selama boleh, nggak berat. Boleh. Yang nggak boleh makan antalgin, Pak. Nah itu, kalau yang nggak boleh makan antalginnya gitu. Kayak suami saya nggak boleh makan obat sulfa ya. Waduh, kalau udah obat sulfa itu parah. Makanya dia bilang kalau mau ngebunuh saya gampang, tinggal perulukin sulfa aja mati. Karena memang alerginya luar biasa gitu. Kalau saya kebetulan nggak ada alergi, cuma ada asma. Sama saya ada sedikit autoimun sebenarnya. Jadi saya tuh punya gangguan metabolisme lemak yang merupakan kelainan bawaan sejak muda, sejak lahir. Jadi inborn error of metabolism. Jadi saya harus menjaganya. Jadi walaupun saya jaga banget makan saya, kan Senin sampai Jumat saya nggak makan daging, ayam apa-apa nggak makan ya. Nasi juga nggak makan. Kemudian Sabtu Minggu baru saya makan daging ala kadarnya aja. Jadi walaupun saya jaga benar-benar itu kadar kolesterol saya itu memang tinggi gitu 200-an apa-apa. Jadi kalau saya nggak jaga, saya nggak olahraga itu bisa sampai naiknya itu sampai repot. Makanya dari itu anak saya cuma 1. Nah karena setelah itu saya keguguran 4 kali ya. Karena memang setiap masuk ke trimester kedua tuh darah saya kental ya kan. Ya kan ada yang namanya penyakit seperti itu ada. Jadi memang saya ada sih seperti itu. Cuma sekarang kan terkontrol dan gaya hidup segala macam itu diperbaiki ya saya divaksin gitu. Nggak masalah juga. Ya. Thank you loh Dok buat Sama. waktunya, buat presentasi, buat jawaban semuanya jadi berkat buat kami ya. Kita kasih plus dulu buat Dr. Monik. Terima kasih. Thank you. Ya, mungkin jadi pesannya terkontrol aja. Ya. Terkontrol sebelumnya konsultasi sama dokter masing-masing. Ya. Mungkin kesimpulan singkat aja Dok ya buat kita yang penting sebelum kita tutup. Kesimpulan singkatnya bukan dari masalah sains ya, tapi suatu prinsip yang saya pegang dari suami saya. Dia selalu mengingatkan supaya jadilah seperti sebutir beras yang bisa mengubah timbangan. Kebaikan sekecil apapun demi kemanusiaan dan untuk memuliakan Tuhan itu sangat besar nilainya. Amin. Demikian. Amin. Thank you Dr. Monik. Sama-sama. God bless you. God bless you. Jangan bosan-bosan ya dokter. Tidak bosan. Semoga nanti semuanya bisa
bisa pulih lebih baik lagi. Amin, Siapa tahu kita ada amin. waktu, kita bisa undang dokter untuk onsite dan sebagainya untuk jadi Boleh, berkat. silahkan. Satu beras jadi berkat buat semuanya. Iya, amin. Ayo kita doa sama-sama ya. Sama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat malam ini. Kami boleh diberkati lewat hamba-Mu Dr. Monik. Kami boleh mengerti lebih banyak tentang masalah COVID. Kami percaya apa yang kami terima malam ini boleh menjadi sesuatu yang berguna buat kami. Terus berkati hamba-Mu Dr. Monik dan suami anaknya, Tuhan terus pakai. Kami berdoa sepakat saat ini di dalam nama Yesus untuk hamba-Mu, untuk kesehatan, untuk segala sesuatunya. Kami percaya Tuhan yang jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan beri kesehatan, kesembuhan di dalam nama Yesus. Dan biar Tuhan pakai terus hamba-Mu ini dimanapun hamba-Mu bekerja, melayani, biar jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami bersyukur buat kesempatan kami boleh berkumpul di fellowship Satu Jiwa ini. Berkati semua anak-anak-Mu yang boleh berkumpul malam ini. Terus memberkati juga kota ini, memberkati bangsa ini. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia. Kami percaya Engkau sedang bekerja atas Indonesia, sehingga bangsa ini boleh mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah proses vaksinasi COVID-19 mau berjalan dengan aman, dan semua boleh mengalami sesuatu yang baik Tuhan, sehingga bangsa ini boleh dipulihkan. Terima kasih Bapak untuk semuanya, dan sebelum kami akan berpisah, kami percaya Tuhan sediakan berkat buat setiap kami. Mari setiap rekan-rekan kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa di sorga, dalam adanya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama kita katakan, amin. Thank you Dr. Monik, salam buat keluarga. Ya, Tuhan saya memberkati pamit, berlimpah. Pendeta Ya. Rudi. Thank Terima you, kasih thank semua you, Bapak thank Ibu. you. God bless you. Terima kasih Dokter Monik. Thank you Dokter Monik. Terima kasih. Thank you ya semua ya. Saat God bless malam, you tetap semuanya. semangat, jaga Terima kasih, Pak Rudi. Tuhan kesehatan. berkati. God bless Tuhan semuanya. berkati Sampai ketemu. semuanya.